Mungkin saya bisa kasar politik melihat ada perbincangan bahwa sepertinya Pak SBY sangat memberi sinyal kuat untuk mempersilahkan kesempatan yang diambil oleh Jokowi. Bila pintu suksesi dibuka di PDIP, maka kelompok CKS pasti tidak akan mengambil lah peran apa yang bisa mempermulus itu kan, tidak berada pada posisi berhadapan. Tapi apakah SBY tiba-tiba sudahlah saya tidak akan mendorong AHY, tapi Gibran saya oke, misalnya begitu? Kalau saya justru melihat terbalik, SBY ini bermain dengan dua cara. Karena pengalaman kita kemarin melihat bagaimana dia menunjukkan dia perubahan dan begitu cepat dia berubah menjadi pendukung Prabowo kan. Bisa juga dilihat bahwa dia sengaja menunjukkan kedekatan kepada Jokowi, tapi di waktu yang sama juga dia berharap Megawati. Yaitu kunjungan SBY. Oh ya. Nah, kunjungan SBY ini kita tahu bahwa ada drama sebelumnya, ya, drama pengkhianatan dan lain sebagainya. Akhirnya dia lepas dari koalisi perubahan, mendukung Prabowo. Prabowo masih dekat dengan istana, ya kan? Apa yang Anda lihat dalam hal kunjungan ini? Observasi Anda sekritis-kritisnya. Saya kira kalau secara pribadi mereka ketemu kan bagus silaturahim kan, karena kita makhluk sosial, saling bertemu, berbincang dengan motivasi apapun, kepentingan apapun, hal-hal yang biasa saja sebenarnya. Hanya menjadi menarik ini kan Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi ini di tengah situasi yang sangat panas, ketegangan, dinamika politik yang sangat krusial. Hanya tinggal 2 minggu lagi pendaftaran dan proses penetapan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian kunjungan Pak SBY di Istana Bogor itu juga bertemu dengan Jokowi. Ada letupan-letupan politik di internal PDIP. Di mana munculnya isu yang digulirkan oleh kakak Megawati ya, Guntur Soekarno, tentang suksesi untuk mengganti Ibu Megawati, berpindah atau diberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin. Kemudian muncul juga. Saya potong sedikit. Menurut Anda itu pernyataan serius dari Guntur? Dari sini kita runut. Oke, coba teruskan, silakan. Kemudian kita lihat juga di luar istana sebelum atau pasca pertemuan SBY dengan Pak Jokowi ini juga muncul manuver PSI yang dimainkan secara cepat oleh Kaisang. Per hari tadi bertemu dengan Persekutuan Gereja Indonesia. Dan di sana Kaisang mengatakan konsisten untuk berkampanye anti korupsi dan intoleran. Dan kemudian juga kita melihat juga pertemuan SBY Jokowi di tengah-tengah hiruk pikuk calon wakil presiden dan nama Gibran semakin menguat.
Jadi ini kalau ditanya apakah pertemuan SBY dan Jokowi sangat strategi dan penting, menurut saya penting. Ini sangat strategi. Ini bukan satu. Kalau mereka ketemu hampir 1 jam kalau tidak salah ya. Kalau hanya salaman, basa-basi, untuk apa mereka ketemu? Itu lebih pada pribadi. Hanya kan pertemuan dua tokoh ini, di mana SBY adalah presiden 2 periode dalam sejarah reformasi, kemudian juga punya dinasti politik yang disebut dinasti Cikeas, bertemu dengan dinasti baru, namanya dinasti Jokowi, yang baru mempromosi Kaisang memimpin partai. Dinasti Jokowi ya. Dinasti Jokowi. Karena dia punya tempat yang kalau saya Solo, izinkan saya perkenalkan dinasti Firdodo. Oh, ya, Firdodo, itu versi saya. Oke. Nah, pertemuan dua tokoh ini dengan latar belakang sama-sama presiden dan mantan presiden. Ini kualitas. Ya. Kedua, mereka berdua juga 2 periode. Ya. Pada tahun depan Jokowi 2 periode. Kemudian SBY ini punya anak pimpin partai ketua umum Demokrat, dan sekarang Jokowi punya anak juga pimpin partai PSI. Iya. Dan tidak boleh diremehkan. Iya, ini karena kalau dia dimobilisasi ke PSI bisa kalah Demokrat. Bisa jadi. Ya. Dan awal pembentukan partai misal Demokrat juga tidak datang dari awalnya biasa-biasa saja, tapi kemudian mampu membuat lompatan besar pada 2004. Dan sekarang kita lihat sepertinya Pak Jokowi juga mengikuti cara Demokrat, ingin melakukan lompatan besar yang menimbulkan gejolak, spekulasi dan berbagai penafsiran di internal PDIP. Tapi kembali pada poros pertemuan 2 dinasti ini, kan tidak salah juga kalau orang kemudian melihat bisa saja mereka berbicara tentang bagaimana memesrahkan, memuluskan jalan Kaisang yang ketua umum dan juga AHY. Karena jadi aliansi strategis. Jadi mungkin juga mereka berdua ketemu untuk bagaimana memanggungkan kedua anaknya yang sama-sama dua putra mahkota ini ya. Tetapi di sisi lain juga, karena yang menonjol itu kan 3 dinasti. Ya. Dinasti Cikeas, dinasti Firdodo yaitu Jokowi, dan dinasti Bung Karno. Nah, kemudian orang juga mengatakan pertemuan SBY dengan Jokowi itu terjadi karena Ibu Mega menutup pintu sebelumnya. Ya. Kan SBY sempat memohon-mohon untuk ketemu dengan tapi Ibu Megawati. Politisi senior bilang harus jawab 5 pertanyaan dulu kan, dikasih syarat gitu. Jadi masalah mungkin baperan apa kecewa, dan kemudian hanya 2 hari atau 3 hari sesudah acara ulang tahun Luhut Binsar Panjaitan, di sana SBY ketemu dan puja-pujilah Pak SBY terhadap Pak Luhut. Kemudian berapa hari kemudian mungkin yang mendorong percepatan pertemuan Pak Jokowi dan Pak SBY ini adalah Luhut Binsar Panjaitan, dugaan. Karena selama ini kan Pak SBY 2015-16 kalau tidak salah, bahkan sering diulang-ulang oleh Pak SBY itu, saya ini ada pihak yang selalu mencegah pertemuan SBY dengan Jokowi. Itu kan sempat ramai dibicarakan. Ternyata setelah ketemu Pak Luhut di acara ulang tahun kemarin itu kan, dari situ dengan cepat istana buka pintu. Maka bertemulah 2 tokoh dinasti ini. Nah, pasti ya mereka berbicara dan berkalkulasi tentang apa-apa saja. Saya khawatir kalau kedatangan SBY itu justru memperkuat psikologi Pak Jokowi. Bahwa sudah tepat Anda mengusung Prabowo, dan saya SBY mungkin ya, sebagai dinasti Cikeas juga akan memberi dukungan kalau Anda dimungkinkan untuk suksesnya mengganti Ibu Megawati. Jadi kalau saya lihat SBY datang itu tentu untuk kepentingan memperkuat akar Demokrat di koalisi Prabowo. Ya tuh. Anak-anaknya juga kan memperkuat hubungan. Nah, sehingga kalau PSI ke Prabowo, mereka akan menjalin kerjasama. Jadi dan mereka punya dalam tanda kutip the common enemy, musuh bersama. Megawati dengan Ganjarnya dan Anies. Karena dianggap musuh juga kan untuk ini. Jadi ya itulah politik mungkin ya. Kalau saya belum mau masuk antara pertemuan itu mempengaruhi kelompok perubahan. Saya belum. Saya melihat ini masih di koridor
maaf sekali ya, ini masih terjadi di gorong-gorong politik. Oke. Dia belum keluar ke wilayah yang beradab, wilayah terang. Jadi pertemuan ini kemudian menghasilkan tafsir yang agak sensitif. Bisa saja SBY ini kan orang dengan kemampuan bacaan intelijen yang detail, sensitif terhadap isu-isu strategi, mampu membaca momen. Kemudian dia melihat ini waktu yang tepat untuk bertemu dengan Pak Jokowi dalam rangka menyampaikan yang seperti tadi itu. Bahwa kita nggak usah ribut karena anak saya pimpin partai, anak Anda juga sudah dapat mainan baru pimpin partai. Ya kan, sebagai dinasti yang berproses dari uang rakyat, dari jasa kekuasaan, dari lingkar kekuasaan, kita akur-akur saja. Ada gesture bahwa SBY ingin mengatakan saya juga dukung loh kalau Anda mau pimpin PDIP. Ya, saya mau lanjut ke situ. Maka mungkin saya dan beberapa pihak menduga kalau tidak penting pembicaraan SBY dengan Jokowi menyangkut pentingnya mencopot Megawati yang sekarang didorong-dorong ini kan, maka tidak mungkinlah mereka ketemu untuk apa juga, nggak relevan. Arisan hanya bicara soal anak, pasti kan ada level yang strategi. Ini mantan presiden yang berkuasa 2 tahun, 2 periode kan, nggak mungkinlah mereka membahas hal-hal yang tidak urgens. Tentu mungkin yang saya bisa kasaf politik melihat ada perbincangan bahwa sepertinya Pak SBY sangat memberi sinyal kuat untuk mempersilahkan kesempatan yang diambil oleh Jokowi bila pintu suksesi dibuka di PDIP, maka kelompok Cikeas pasti tidak akan mengambil lah peran apa yang bisa mempermulus itu kan, tidak berada pada posisi berhadapan. Apalagi mereka ini kan sudah di dalam satu lingkar koalisi. Jadi ini hebat Pak Jokowi ini. Dia bisa merangkul semua. Yang ujung-ujungnya sekarang kelihatan. Satu, dia membagi kekuasaan ini bagus. Satu, upaya mempermulus calon wakil presidennya Prabowo adalah Gibran. Itu masih tertahan belum jalan tapi sudah semakin kuat. Kedua, Kaisang sudah berhasil ketua umum. Nah, tinggal hajat terakhir. Bagaimana loyalis Pak Jokowi di PDIP itu bisa bekerja untuk kemudian membuka, kalau saya baca ya, Guntur mengatakan sudah sangat tepat dilakukan kongres luar biasa. Ada satu bro, menurut saya yang harus saya garis bawahi juga, soal yang terkait dengan kepentingan kedua belah pihak nih, Jokowi dan SBY yang sama-sama punya anak untuk cawapresnya Prabowo. Mungkin kecil harapannya AHY, ya kan? Tapi selalu ada harapan. Pasti. Tapi apakah SBY tiba-tiba sudahlah saya tidak akan mendorong-dorong AHY, tapi Gibran saya oke, misalnya begitu? Kalau saya justru melihat terbalik, SBY ini bermain dengan dua cara. Karena pengalaman kita kemarin melihat bagaimana dia menunjukkan dia perubahan dan begitu cepat dia berubah menjadi pendukung Prabowo kan. Bisa juga dilihat bahwa dia sengaja menunjukkan kedekatan kepada Jokowi, tapi di waktu yang sama juga dia berharap Megawati. Karena itu ada kekhawatiran dia mendorong isu suksesi di tengah isu suksesi. Justru lewat pintu belakang Megawati ajak lagi Pak SBY ketemu. Ngapain di sana? Kalau hanya untuk giring AHY, Ganjar dengan AHY mungkin lebih. Jadi artinya dia itu main bola sodok ya. Selalu kan gitu kan. Dia nyodoknya ke kanan padahal dia mau nembak ke kiri. Iya. Tapi itu semua tergantung pada proses dinamika. Hanya saja begini. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, bagaimana 3 kekuatan dinasti ini bermain. Seolah menyandra satu proses dinamika demokrasi jelang 2024. Baik di kanal Pilpres maupun legislatif. Hanya saja bagaimana kelompok perubahan bereaksi menyikapi situasi ini. Kalau saya membaca di tempat ini berkali-kali, sudah 2 kali saya katakan bahwa apa saja yang terjadi di lingkaran kekuasaan dengan polanya, dengan mitranya, itu tidak mempengaruhi semangat kelompok perubahan. Jadi ini hanya dia berpindah dari selokan ke gorong-gorong, dari gorong-gorong ke selokan, isinya tetap bau busuk, tidak disukai oleh
rakyat. Rakyat menghendaki perubahan. Satu saluran yang bersih dari dinasti, bersih dari korupsi, bersih dari intrik politik, bersih dari Islamfobia. Maka pilihan rakyat jalur-jalur yang lebih bermartabat, lebih bagus kan. Sehingga dinamika istana ketegangan dengan PDIP tidak mempengaruhi. Justru menambah semangat rakyat mendukung gerakan perubahan. Oke.